Langsung saja, ini air mineralnya saya masukkan ke dalam cangkir. Kemudian saya tuangkan ke dalam gelas panjang. Nah, kemudian saya tuangkan ke dalam piring. Bisa kalian lihat, ini airnya sudah saya masukkan ke dalam cangkir, ke dalam gelas panjang, dan kemudian ke dalam piring. Nah, dari masing-masing air di dalam wadah ini, airnya tersebut mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Di dalam wadah ini terdapat air, maka wadah ini berbentuk air juga yang sama bentuknya dari wadah tersebut. Ini menandakan bahwa air tersebut bentuknya berbeda-beda sesuai tempat yang ditempatinya. Sekian praktek yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menguji tekanan air dengan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada pisau kecil, di sini ada plester, yang ketiga ada botol bekas. Nah, langkah pertama, botol tersebut akan saya lubangi dengan 3 titik. Titik yang pertama di bagian atas, yang kedua dan yang ketiga. Oke, lanjut ya. Ini botol yang setelah saya lubangi ada 3 titik ya, lubang yang 1, 2, dan 3. Kemudian lubang tersebut ini akan saya plester agar menutup lubang-lubang ini ketika diberi air. Nah, di sini lubangnya sudah saya tutup dengan plester ya teman-teman, agar lubangnya ini tertutup ketika diberi air. Setelah itu akan saya isi air sampai penuh ya teman-teman. Di sini sudah saya beri air ya teman-teman. Kemudian plester tersebut akan saya lepas. Nah, di sini sudah saya isi air ya teman-teman. Kemudian plester tersebut akan saya lepas. Bagaimana jika plester tersebut dilepas ya teman-teman? Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, yang bagian bawah itu mengalirnya lebih deras daripada yang bagian atas, karena ini tekanan yang bagian bawah ini lebih menekan daripada yang bagian atas. Ini mengalirnya lebih deras ya, yang bagian langsung saja. Ini saya menggunakan wadah yang kosong. Saya akan terlebih dahulu menaruh sabun cuci piring ke dalam wadah yang masih kosong sampai habis ya. Cukup. Kemudian saya taruh lagi, ini ada air mineral, dicampur ya teman-teman. Kemudian di sini yang terakhir saya beri minyak goreng.
Di sini kita tunggu kira-kira 1 menit dan ini hasilnya. Dari urutan ini, yaitu yang bawah sendiri itu sabun cuci piring, kemudian yang kedua ini yang putih ini air mineral, dan yang ketiga ini minyak goreng. Di sini dari lapisan ini kita dapat menyimpulkan bahwa minyak itu masanya lebih ringan, kemudian yang kedua air mineral itu masanya lebih berat, dan yang paling bawah itu yang masanya lebih berat lagi yaitu sabun cuci piring. Di sini pada uji kedua saya akan menaruh cairan tersebut tapi dalam posisi membalik ya, dari mulai minyak, terus air mineral, dan sabun cuci piring. Langsung saja saya akan menuangkan minyak goreng. Saya akan menuangkan sampai habis ya. Nah, kemudian ini ada air mineral, saya tuangkan. Kemudian yang terakhir ada ini sabun cuci piring. Kita tunggu kira-kira 1 menit ya, biar terlihat perubahannya. Di sini kita bisa lihat ini sama ya, lapisannya itu tetap sama. Ini yang uji yang kedua, yang barusan kita uji, kita balik, itu tetap sama letaknya dan posisinya juga sama. Di sini ada sabun cuci piring, di sini ada air mineral, dan di sini ada minyak goreng. Di sini juga sama, lapisannya sama. Ini bisa kita lihat massa jenisnya itu sama. Dapat kita lihat bahwa ini minyak itu selalu berada di atas, dan yang posisi kedua ada air mineral, dan yang ketiga ada sabun cuci piring. Ini berdasarkan massa jenisnya. Sekian video yang saya buat. Bila ada salah kata atau salah dalam mengucapkan dan mempraktekkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan sederhana tekanan hidrostatis. Pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan ada botol 2 dan lilin, plester, paku, air. Pertama kita bolongi paku dengan memanaskan botol dengan paku yang dipanaskan menjadi seperti ini. Setelah itu lubang ini ditutup dengan plester ini. Kita tutupi lubang dengan plester. Lalu kita masukkan air ke dalam botol dengan ini. Kita tutup salah satu botol, yang sebelah sini tidak usah ditutup ya. Lalu kita membuktikan di kedua botol ini dengan membuka plester bersama-sama. Yang pertama tanpa tutup botol, kita lihat
air meluncur. Sedangkan yang kedua air juga mengeluarkan. Pada kali ini saya akan melakukan percobaan fluida statis materi hukum Pascal. Yang pertama, alat dan bahan. Bahannya ada soda kue, balon, cuka, dan botol. Masukkan cuka apel ke dalam botol. Setelah itu soda kue masukkan ke dalam balon. Lalu kita lihat percobaan. Balon akan mengembang seperti ini. Kesimpulannya, hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jika cuka dan soda dicampurkan, maka akan mengalami reaksi yang menghasilkan gas oksigen. Gas oksigen tersebut menyembur ke atas dan menghasilkan tekanan. Sesuai dengan hukum Pascal, maka tekanan pada ruang tertutup dan diteruskan ke segala arah sehingga balon tersebut terisi oleh gas oksigen. Akibatnya balon tersebut mengembang. Akan melakukan percobaan tentang hukum pokok hidrostatis dengan alat dan bahan, yaitu ada selang ukuran 1 meter, ada gelas aqua, kemudian ada toples yang berisikan air, dan toples untuk menyangga selang ini. Untuk melakukan percobaan hukum pokok hidrostatis yaitu dengan cara memasukkan gelas ini ke dalam air, kemudian perhatikan air yang berwarna ini akan berubah. Ini kan awalnya lurus, jika gelas ini dimasukkan maka air pada selang sebelah akan naik. Terlihat ya, ini pelangi, awalnya sama, kemudian ini naik, walaupun hanya sedikit tapi terjadi perubahan. Saya akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes, yaitu dalam alat dan bahan ada telur 3 buah, ada gelas 3 berisikan air dengan ukurannya sama, kemudian ada garam serta sendok untuk pengaduk. Pertama, masukkan 1 telur ke air tanpa garam. Lihat apa yang terjadi. Telur akan tenggelam. Kemudian pada gelas yang kedua kita beri garam 1,5 sendok. Kemudian diaduk. Dan masukkan telur.
ini saya akan melakukan percobaan bersamaan kontinuitas, yaitu yang alat dan bahannya yaitu ada cup, styrofoam, ada selang, ada lilin, ada korek api, paku. Paku ini digunakan untuk melubangi sebuah cup ini, dan juga ada 2 cup yang berisi air yang berwarna. Setelah kita mengenali alat dan bahan, mari kita langsung melakukan percobaan. Yang pertama yaitu letakkan cup yang lubangnya besar sebelah kiri dan cup yang lubangnya kecil sebelah kanan. Langsung saja kita tuangkan 2 cup yang berisi air ini, yang berisi berwarna yang berbeda-beda, langsung masukkan ke sini. Kesimpulan yang kita dapatkan dalam praktikum kali ini yaitu kita dapat melihat bahwa semakin luas diameter sedotan maka semakin kecil kecepatannya, sedangkan semakin kecil diameter sedotan maka semakin besar kecepatannya. Kali ini saya akan menguji coba yaitu konsep dan percobaan fluida ideal. Adapun tujuannya yaitu untuk mengamati laju partikel fluida dalam sebuah gelas. Adapun alat dan bahan yaitu ada 2 gelas, ada air dan juga ada tinta. Sedotan ini untuk mengambil tintanya dan juga stopwatch. Lalu isi air. Dari yang pertama yaitu diamkan air hingga benar-benar diam. Ketika air sudah benar-benar diam, maka teteskan tinta dan lalu nyalakan stopwatchnya. Tinta yang ada pada gelas ini dan masuk kandas dalam kandas dalam dasarnya yaitu kurang lebih 6 sekon. Masukkan tinta dan bersamaan dengan lajunya stopwatch. Dan lihat yang terjadi, tinta akan masuk ke dasar gelas dengan waktu yaitu kurang lebih 4 sekon. Sedangkan yang kedua yaitu dengan kondisi air bergerak. Kita teteskan. Tinta akan memutar-mutar terlebih dahulu, tidak langsung sampai ke dasar pada cup ini. Yaitu 19 sekon. Dari percobaan kali ini dapat kita simpulkan bahwa pewarna makanan itu dapat cepat ke dasar air yaitu ketika posisi diam, sedangkan dengan posisi gerak maka akan lebih lama sampai dasar gelasnya.